Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali seperti biasa setiap Jumatnya kita mengikuti kajian rutin di TVRI Sumatera Utara untuk kita bisa mengupgrade wawasan keislaman kita dan menambah keimanan kita. Setiap pekannya kita akan membahas tentang tema-tema menarik dan yang up to date tentang agama Islam tentunya. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari kutipan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" Faqala as-salatu ala waqtiha. Summa ay qala birrul walidain. Summa ay qala al-jihadu fi sabilillah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasul, apa amalan yang paling afdal?" Salat waktunya, pada waktunya. Selanjutnya ditanya lagi, "Apa lagi ya Rasul?" Lalu dijawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Lalu apalagi ya Rasul? Kata sahabat. Rasul menjawab, "Jihad di jalan Allah." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita pada Jumat ini adalah tentang bagaimana boikot bijak dan jihad digital. Kita akan membahasnya dengan ustadz kita yang tentunya sangat berkompeten di bidang ini, yaitu telah hadir bersama kita Dr. Haji Qasim Nurseha Zulhadi, LC MUD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas jihad, tapi ada jihad digital ini ya Ustadz ya ternyata. Betul. Baik, nanti kita bahas bersama ya Ustadz. Insyaallah. Baik pemirsa, kita akan membahas bagaimana sebenarnya konsep jihad yang diharapkan Rasulullah dan bagaimana di era sekarang ini. Kita akan membahasnya, tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Muhammad Fadil Azmi SPD. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum faulaika humul zalimun. Wa man yatawallahum faulaika humul zalimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita tadi, Ustadz Muhammad Fadil Azmi MPD. Ustadz, ini menarik sekali apa yang dibacakan oleh qori kita tadi, Ustadz ya. Ketika seseorang tidak menzolimi kamu, membunuh kamu, mengeluarkan kamu dari kampung kamu, maka kamu boleh berbuat adil, begitu ya Ustadz ya? Tapi sebaliknya nih Ustadz, ketika berarti membunuh kamu, mengeluarkan kamu dari kampung kamu, berarti jawabannya al-jihadu fisabilillah, begitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana konsepnya al-jihadu fisabilillah yang diinginkan Rasulullah? Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Duli yang bersama kita, juga tentunya para pemirsa, dalam satu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan semacam trik atau bimbingan kepada kita bagaimana jihad yang efektif itu. Kata beliau, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah, lawanlah orang musyrik itu melalui atau dengan harta kalian. Yang kedua dengan jiwa kalian. Yang ketiga dengan lisan kalian. Dari tiga ini sangat sinkron dengan ayat-ayat yang berbicara tentang konsep jihad, di mana seluruh ayat jihad itu selalu diawali oleh Allah dengan jihad bil mal. Jihadlah kalian dengan harta kalian. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, baru kemudian wa anfusikum. Jadi sama. Lawanlah orang musyrik itu dengan harta kalian, baru dengan nyawa kalian, baru kemudian dengan lisan kalian. Jadi ngomong itu termasuk jihad, ngomong kebenaran. Bahkan dalam satu sabda yang lain kata beliau, afdhalul jihad qaulu haqqin amama sultanin jair. Seutama-utama jihad
akan tiba masanya yaitu kita menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Nah, dalam konteks kita mungkin atau tema kita sore ini pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, bagaimanakah kondisi jihad saat ini sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama ini gitu. Jadi dibagi oleh Rasul. Yang punya harta, jihadlah dengan hartanya. Jadi para saudagar ini tidak boleh bakhil juga gitu. Jadi dia apa yang bisa dia berikan untuk agama ini, kalau dia punya harta, ya hartanya gitu. Sampai Rasulullah itu bilang, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang memberikan amunisi kepada orang yang sedang berjihad, dia tidak perlu turun ke medan jihad itu. Tidak perlu dia berperang melawan musuh. Dia cukup mengeluarkan duit, kemudian ngasih amunisi kepada para mujahid, dia sudah dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini enaknya jihad orang kaya ini. Enak gitu. Kenapa dia cukup memberikan ini uang untuk beli bekal perjuangan dari saya sekian misalkan, itu sudah dihitung jihad di jalan Allah. Yang kedua adalah tentu puncak jihad itu adalah dengan nyawa, seperti yang mungkin banyak kita saksikan akhir ini di Palestina, saudara kita di jalur Gaza, di mana mereka itu sudah tulus ikhlas mewakili misalnya saudaranya yang tidak berada di tempat untuk mempertahankan kiblat pertama umat Islam. Mereka sudah tulus ikhlas bersyukur kepada Allah dipilih oleh Allah sebagai umat yang mewakili umat Islam yang lain menjaga kesucian Baitul Maqdis. Itu dengan nyawa. Jadi sebenarnya tidak ada tempat aman sama sekali. Tapi karena mereka sudah tahu jihad itu adalah puncaknya adalah dengan jiwa, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah At-Taubah kan 111 itu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang beriman nyawa mereka dan harta mereka diganti dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, seandainya kita sudah paham inilah kenikmatan orang berjihad itu, kita jadi sadar harta kita itu sudah kita gadaikan kepada Allah, bahkan nyawa kita sudah kita gadaikan kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Kemudian tentunya yang ketiga kata Rasulullah, jangan diam. Jangan diam. Jangan diam. Jadi kita ngomong. Kalau sekarang mungkin kita bisa ngomong lewat sosial media, kemudian buat konten yang bagus, yang positif, kemudian kita share, kita beritakan tentang saudara kita yang ditindas seperti itu, supaya masyarakat tahu bahwasanya ini bukan perang sebenarnya, ini adalah genosida. Genosida itu berarti adalah kalau istilah ada sejarawan Yahudi yang juga tidak disukai oleh orang Yahudi dan dia diusir dari negara Israel, Ilan Pape namanya. Dia mengatakan bahwasanya yang dilakukan saat ini adalah ethnic cleansing. Jadi pembasmian etnik Arab yang ada di Palestina. Itu yang terjadi. Jadi tidak mungkin orang kaya diam, tidak mungkin orang yang fisiknya sudah diinfakkan di jalan Allah diam, dan tidak mungkin orang yang punya kemampuan baik secara digital maupun secara lisan, fasih menyampaikan dalil-dalil segala macam, diam. Itu nggak mungkin. Jadi semua harus bergerak karena ini sudah pembersihan etnis ya, iya. Genosida. Tapi ini menarik ini Ustaz, kita bahas tapi sesaat lagi ya Ustaz ya, kita lanjutkan. Kita akan kembali saat lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pahala atau balasan dari orang yang berjihad. Ada juga jihad bi amwalikum, bi nafsi, bilisanikum. Kita akan membahasnya Ustadz, kalau tadi dibahas ada ini bi amwalikum, bi nafsi, bilisanikum begitu ya Ustadz ya. Untuk kita orang Indonesia nih Ustadz, khususnya karena kita ini TVRI kan di Indonesia ya Ustadz ya. Nah, kita sudah melihat kekejaman yang terjadi, tadi ada ethnic cleansing dan genosida lah kita katakan. Apa yang bisa kita lakukan agar termasuk orang yang berjihad di mata Allah? Tafadhol Ustaz. Baik pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah. Jadi menarik karena yang diminta itu peran kita gitu ya. Pertama tadi, kita bagi dulu lah misalnya. Adakah di antara kita yang merasa hartanya itu adalah titipan Allah? Maka kita keluarkan untuk membela agama Allah. Jadi ada kisah menarik di zaman sahabat itu ketika Sayyidina Utsman melihat orang Yahudi ini kok mendominasi air di Madinah itu kan, rumah atau apa istilahnya itu.
itu kemudian oleh Sayyidina Utsman dibeli itu. Karena selama ini siapa orang Islam yang mengambil air dari sumur punya Yahudi itu harus bayar dia. Oh. Jadi dengan harta yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman, dia kemudian oke, saya beli saja sumur ini, kemudian silahkan diambil airnya gratis itu. Jadi orang yang kaya diberikan harta ini harus sadar bahwasanya ada tuntutan jihad lewat harta mereka itu. Yang kedua, bagi kita yang misalnya punya fisik bisa mengangkat isu apa kira-kira, atau kita punya lisan, suara kita didengar, kita adalah tokoh publik segala macam, itu kita jangan diam. Seperti Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang ketika mengatakan as-sakit anil haqqi syaitonun akhras. Orang kalau melihat hal yang benar tidak disampaikan atau ada yang batil dia diam saja, itu sama dengan setan bisu. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat ini kejam, ini keji ini, ya mungkin yang biasa buat konten, karena dia mungkin bisa bagus sekali teknologinya, dia menggunakan smartphone dia, kemudian gadget dia harus buat konten itu untuk menyuarakan bagaimana yang terjadi sekarang, penindasan ada di Gaza misalnya kan, atau di belahan bumi manapun, karena bukan hanya di Gaza kan, bisa jadi di belahan bumi yang lain juga terjadi hal yang sama. Kemudian bagi level negara, kita ini punya semacam hutang sejarah kepada Palestina. Ketika Bung Karno berpidato bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini belum sempurna jika kemerdekaan Palestina belum dikasih sepenuhnya. Kita merdeka tahun 45, 48 mereka dijajah. Jadi 3 tahun jaraknya, sampai sekarang itu belum berhenti penjajahan itu. Artinya dari level negara secara konstitusi, kemudian rakyat di bawah, orang kaya kah dia, kemudian public figure kah dia, ustadz, kiai, mualim segala macam, itu memang nggak boleh diam. Itu yang dituntut oleh agama ini dari kita, sehingga kita punya peran di dalam jihad ini. Terutama mungkin kaitannya dengan tema kita di jihad digital itu. Bagaimana informasi itu sampai kepada masyarakat supaya orang ini sadar, oh ini terjadi pembantian ini bukan perang. Kalau perang itu yang disasar bukan perempuan, bukan anak kecil, bukan instalasi listrik kan, dan bukan rumah sakit juga gitu, bukan masjid, rumah ibadah, dan juga bukan orang tua, tentara yang disasar. Tapi karena tentara mereka nggak dapat, maka dihancurkanlah Gaza itu. Artinya sebenarnya yang terjadi itu bukan perang sebagaimana yang lazim kita maknai, tapi ini memang ingin menguasai daerah itu, ingin dibangun pembangunan baru setelah orang yang dihabisi dari Gaza itu. Makanya kita Indonesia ini tidak boleh diam. Tidak boleh diam ya Ustadz? Ya, semuanya harus bersuara insya Allah. Baik Ustadz, nah sesuai tema kita nih Ustadz, ada kata-kata bijak untuk memboikot. Ini kan terjadi ya Ustadz ya, tapi di awal-awal terus redup lagi, terus sekarang naik lagi. Nah ini seberapa besar efeknya ketika kita memboikot, walaupun kita hanya membeli skala kecil, mungkin seperti alat-alat mandi, begitu Ustadz, dan sebagainya. Ini ada nggak dampaknya Ustadz? Dampaknya secara ekonomi sangat besar. Sangat besar ya Ustadz ya? Misalnya berapa gerai KFC yang tutup misalnya. Yang paling hebat itu tergantung kan di Turki itu. Jadi sampai orang Yahudi itu begitu marahnya kepada masyarakat Turki. Karena sekali tutup itu bukan lagi ratusan, ribuan gerai tutup itu. Jadi kalau sudah seperti itu, ekonomi mereka bisa bangkrut kan. Makanya kata-kata para pakar boikot ini, ciri satu produk itu terafiliasi membela penjajahan atau genosida itu adalah dia biasanya selalu mengatakan ini tidak ada kata-kata harus diboikot loh dari MUI segala macam kan. Padahal itu sebenarnya produk itu terafiliasi. Misalnya ibu-ibu sekarang yang belum menggunakan untuk cuci piring tuh Mama Lemon misalnya kan. Itu kan sudah bisa beralih ke situ tuh. Jadi jangan ada alasan saya sekeluarga sudah sekian tahun menggunakan ini gitu. Padahal ada alternatif lain gitu. Yang seharusnya kalau itu digunakan jangan pandang itu cuman kami yang beli, enggak, karena keluarga yang lain juga membelinya. Bayangkan kalau misalnya 1000 keluarga muslim membeli produk yang sama yang tidak berafiliasi kepada Zionis misalnya, itu sudah berapa kerugian mereka itu. Jadi sebenarnya itu ada juga faktor lain sehingga dia membangkitkan produk lokal misalnya kan. Nah ini juga ini baik penting, untuk ekonomi di Indonesia Ustaz, ya, secara nasional kan. Baik, jadi selain bisa menekan dari penjajahan yang terjadi karena dana mereka yang tergerus begitu kurang ya Ustaz ya, bisa juga untuk membangkitkan perekonomian UMKM kita di Indonesia. Ini bagaimana Ustaz melihatnya kalau redup kembali, apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya semua lapisan masyarakat harus ngomong. Ya ulamanya harus ngomong, kemudian tokoh publiknya harus ngomong, pemerintah juga harus ngomong. Sekarang misalnya kita kan agak sedikit malu ya melihat justru yang bergerak sekarang ini, katakanlah dalam tanda kutip bukan negara yang notabene Islam gitu. Yang mayoritas menurutnya itu
kita sering membahasakannya ini kan bukan negara Islam gitu. Tapi gerakan mereka itu justru membuat kita jadi berpikir, kenapa yang bukan negara Islam itu gerakannya semasif ini gitu. Sampai mereka, mohon maafnya itu sampai mau tidur di luar, mau ditangkap polisi, bahkan dipukuli misalnya, itu oleh tentara atau polisi negaranya sendiri gitu. Nah kita ini kan harus ada semacam tanya-tanya besar, kenapa saya tidak seberani mereka gitu. Tapi kalau kita balikkan lagi kepada sabda Rasulullah, mereka akan tiba sahabatnya. Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Bisa saja Allah ini menguatkan agama ini dengan orang yang mungkin tidak seagama dengan kita. Bahkan mungkin yang ibadahnya mungkin dalam pandangan kita ini jarang ke masjid gitu kan. Tapi aksi boikotnya justru lebih besar daripada yang kita kerjakan. Jadi itu harus melahirkan tanya-tanya besar kenapa kita ini belum tergerak. Padahal di luar sana negara Eropa, ini bukan cerita pemerintahnya ya, masyarakatnya nih. Bahkan Jerman, kemudian itu Spanyol, bahkan sudah ada larang jangan jual senjata kepada negara Zionis gitu. Ini kan luar biasa gitu. Jadi kita ini di sini kita harus punya semangat giroh yang tinggi supaya boikot-memboikot ini kembali hidup. Karena ternyata dampaknya sangat besar kepada perekonomian Zionis itu, negara penjajah itu. Kira-kira begitu Ustaz ya. Baik Ustaz. Nah ini kan kita melihat bahwa kemungkinan besar ada beberapa pendapat yang mengatakan gerakan di Eropa karena pemerintahnya itu ternyata mendukung Zionis sehingga masyarakatnya kontra begitu ya Ustaz. Tapi kita alhamdulillah sepertinya Indonesia mendukung Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah kita juga bersuara untuk perdamaian dunia. Nah sehingga apalagi hal-hal yang beradab yang lebih baik yang bisa kita lakukan selain boikot dan bersuara tadi, apalagi Ustaz kira-kira? Kita harus melahirkan ruh at-ta'awun istilahnya itu. Itu yang dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus membangun ikatan kebajikan gitu. Contoh yang ikut konvoy sekarang ini, itu kan ingin menembus blokade Gaza itu untuk menyampaikan bantuan. Yang mirisnya adalah ada iming-iming bantuan ketika saudara kita di Gaza itu sedang berbaris menanti bantuan, yang datang justru adalah moncong senjata. Itu kan seharusnya membuat dunia internasional ini jangan diam gitu. Tapi kan kita tahu ini di mata dunia ini dianggap hal yang biasa gitu, sehingga apapun yang dikatakan oleh PBB, Pengadilan Internasional katanya menangkap si Benyamin siapa itu kan tidak terjadi itu. Kenapa? Memang ada semacam kebisuan gitu. Berarti yang harus bergerak diminta oleh dunia ini adalah suara umat Islam. Khususnya di Indonesia yang memang dulu kalau kita lihat sejarah kembali ada Syekh Amin Al-Husaini itu mantan mufti Palestina yang kemana-mana itu sudah berpidato supaya negara Islam ini mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu sejak tahun 42 atau 43 itu sampai 45 dia bersuara ini Indonesia kemerdekaan harus disuarakan. Apakah kita tidak ingin membalas itu kira-kira begitu kan? Jadi secara konstitusi kita punya hutang sejarah kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat preambul Undang-Undang 45 itu kan, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini kan konstitusi kita yang ngomong ini gitu. Artinya kalau ini disuarakan kembali kepada masyarakat kita jadi sadar sejarah. Oh, kita punya hutang sejarah kepada mereka. Kemudian lapisan masyarakat ini digenjot kembali semangatnya supaya naik, supaya kita ini jangan diam di tengah-tengah genosida yang luar biasa dan sepertinya belum akan berhenti. Belum akan berhenti, sedih sekali ya Ustadz. Ya sudah semakin sedikit. Tapi ini begini Ustadz, kita melihat bahwa di tengah perjuangan terhadap kemanusiaan dari seluruh dunia, tapi ada juga ini stigma-stigma negatif yang mendownkan atau saling mengolok bahkan di negara sendiri nih Ustadz. Ya udah kalau mau berjuang ke sana aja pergi. Nah, begitu Ustadz. Ini bagaimana kira-kira kita menanggapinya Ustadz dengan seperti itu? Memang akan selalu ada yang seperti itu. Itu yang harus narasinya kita hempang gitu dengan narasi yang berbeda gitu ya. Artinya kita patahkan narasi itu. Dulu ada ketika Rasulullah dan para sahabat akan turun ke medan jihad, kan orang munafik datang tuh. La tamsi fil har. Ayat Qur'annya ada itu. Ngapain berjuang tuh kan berjihad panas-panasan gitu. Kemudian kata Allah, kul naru jahannam asyaddu harra. Katakan kepada orang yang mengatakan jangan turun ke medan jihad karena panas, neraka jahanam lebih panas lagi. Artinya Allah ingin menggambarkan kepada kita dalam berjuang itu penggembos itu akan selalu hadir, akan ada gitu. Makanya sampai ada semacam pernyataan gitu yang membuat kemenangan umat Islam ini
agak tertunda gitu. Jadi perjuangannya semakin panjang itu bukan karena kuatnya musuh, tapi ada orang munafik ada di dalamnya gitu. Jadi penggemos tuh selalu ada. Misalnya ngapain jauh-jauh bantu Palestina? Saudara kita saja yang sekarang ini di sini kesusahan gitu. Biasanya orang yang ngomong seperti ini yang dekat pun tidak dia bantu juga itu. Kalau lagi yang jauh gitu. Artinya narasi ini perlu kita patahkan dengan logika yang bagus. Itu tadi jihad digital itu kan sekarang kan kita perang juga nih di medsos itu kan. Kita bicara ini sampai orang harus mengganti huruf A itu dengan angka 4 misalnya untuk menyebut Palestina misalnya kan, karena takut di banned, takut ditutup akunnya, kemudian di bredel segala macam. Itu adalah resiko jihad karena selalu ada yang seperti itu. Baik, nah harus ini kuat juga memang mentalnya. untuk meraih surga ya harus ada resikonya. Betul, ya Ustadz ya, tidak iya. mungkin gampang-gampang aja Iya. gitu ya Ustadz ya. Tapi kita akan masih membahasnya nih Ustadz, menarik sekali menjadi pejuang nih Ustadz ya. Kita akan masih membahasnya saat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Banyak perjuangan yang tadi bisa kita lakukan termasuk dengan sosial media, dengan boykot, dengan bersuara dan lain sebagainya. Tapi tetap aja ada yang menggembosi begitu ya Ustadz ya. Iya. Tetap aja ada yang membuat semangat kita turun ini Ustadz ya. Bahkan kita melihat banyak di sosial media ini ada perpecahan menyikapi apakah harus membela ataukah harus mendukung. Ini bagaimana menurut Ustadz kita menyikapinya? Baik, ini memang di dalam konstelasi perpolitikan, apalagi sudah levelnya internasional dunia. Jadi pengamat saja bisa berbeda kan. Apalagi mungkin yang tidak aktif di medsos atau tidak aktif membaca segala macam, sampai mungkin ada pandangan ini kan bukan aliran ini. Sekarang mungkin kasus Iran yang berseteru dengan negara Zionis itu kemudian dikatakan itu kan omon-omon atau kemudian itu kan ya sandiwara segala macam. Saya ingin sampaikan pendapat Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi Al-Maqdisi. Beliau adalah seorang peneliti. Beliau adalah asli negara dari Baitul Maqdis, Palestina. Dia punya semacam strategi pembebasan Al-Aqsa. Beliau mengatakan, apa yang terjadi sekarang di dunia, misalnya perseteruan antara Iran dengan Yahudi atau Israel, itu jangan membuat waktu kita habis. Itu perlu kita manfaatkan, bahwasanya ketika diserang Yahudi itu, kita tetap bersyukur, karena memang ada negara lain yang bisa menghancurkan, misalnya bisa menembus misalnya Iron Dome segala macam itu kan, yang tidak bisa menangkis betapa hebatnya serangan rudal balistik hipersonik Iran misalnya. Nah sekarang apa yang bisa kita buat adalah kita harus menggalang kekuatan umat lebih besar. Kita sadarkan umat itu. Jadi sama seperti ketika Salahuddin Al-Ayyubi ingin membebaskan Al-Aqsa itu, Baitul Maqdis, beliau tidak pernah tersenyum sedikit pun. Sampai sahabatnya nanya, kenapa nggak pernah tersenyum? Bagaimana aku tersenyum? Sementara Baitul Maqdis itu masih di tangan orang lain gitu. Jadi ghirah inilah yang perlu kita sampaikan kepada generasi kita supaya kita ini jangan diam dan jangan mudah digembosi juga. Jadi budaya tabayun ini juga harus kita hidupkan gitu. Betulkah ini tidak bela Islam? Betulkah yang ini juga provokator segala macam? Jadi jangan mudah mengambil kesimpulan itu gitu. Jadi kita perlu tanya siapa pakarnya, pakar sejarah itu siapa, yang ada di sana itu siapa. Sekarang mungkin yang dikenal orang kan Ustadz Muhammad Hussein Gaza misalnya. Ada lagi Ustadz Ammar Ar-Risalah segala macam. Itu kita perlu konfirmasi. Mereka punya medsos kok, mereka punya Instagram, mereka punya ini bisa dikonfirmasi ke sana gitu kan. Dan orangnya juga masih hidup gitu. Artinya kita jangan sampai menghabiskan energi, kata Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi Al-Maqdisi ini, sehingga kita hanya sibuk komentari, ini kan begini, ini kan begini. Padahal di jalur Gaza sekarang itu belum berhenti pembantaian itu gitu. Nah, ini sangat penting sekali supaya kita bisa mendudukkan perkara ini tidak diadu domba, kira-kira begitu. Jadi kita harus istilahnya cerdas literasi digital juga sebenarnya supaya kita tidak salah menyikapi kondisi yang ada. Baik, Ustadz, dari keimanan keyakinan kita sendiri sebagai umat Muslim, sebenarnya ada tidak informasi dari Rasulullah tentang Baitul Maqdis di masa yang akan datang dan kaitannya dengan akhir zaman, mungkin bisa diberitakan untuk menjadi pengetahuan kepada kita, Ustaz? Kata Rasulullah SAW, tuba li ahli Syam, berbahagialah untuk penduduk Syam. Jadi penduduk Syam ini meliputi Yordania, kemudian Lebanon, Suriah, Palestina.
Fa innaha khiratu ardillah. Karena Syam ini adalah bumi pilihan Allah. Jadi enggak sembarangan. Maka kata Rasulullah, nanti di akhir zaman kalau terjadi huru hara, kalian harus alaikum bisyam. Fa innaha ardul mahsyar wal mansyar. Karena bumi Syam ini adalah bumi mahsyar dan bumi tempat nanti dikeluarkannya manusia, pusatnya itu adalah di bumi Syam gitu. Maka sampai nanti Dajjal pun akan terbunuh di bumi Syam. Kemudian malhamah kubra, perang akhir zaman juga akan terjadi di bumi Syam. Ini berita-berita akhir zaman ini seharusnya menjadikan kita lebih siap menghadapi kondisi yang ada. Jadi tidak mudah terkejut umat Islam ini. Kok terjadi begini? Memang kata Rasul begitu. La taqumu sa'atu, dalam riwayat Imam Muslim, la taqumu sa'atu hatta tataqatalu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian sendiri, bahkan mungkin dengan saudara kalian saling bunuh. Masya Allah. Jadi ini akan terjadi gitu. Bahkan nanti dalam hadis yang lain, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali terjadi al-haraj. Kemudian terjemahkan al-qatlu. Pembunuhan terjadi. Jadi ini sebenarnya gerbang menuju akhir zaman itu. Nah, umat Islam apa yang harus dilakukan? Kita harus bersiap bahwasanya memang kalau dalam riwayat hadis Rasulullah, kalian tidak akan melihat hari kiamat terjadi sampai kalian berperang dengan Yahudi, sampai batu tempat Yahudi bersembunyi berkata, wahai orang beriman, datang kemari, di belakangku ada Yahudi sedang bersembunyi, bunuh dia. Kalau dalam ayat surah Al-Maidah ayat 83 kalau saya tak silap itu, sesungguhnya orang yang paling tidak suka kepada umat Islam itu kan dua, al-yahuda walladzina asyraku, Yahudi dan orang musyrik. Jadi ini riwayat dan dari sabda Rasulullah kemudian firman Allah ini semestinya menjadi cambuk buat kita. Berarti kita memang harus mempersiapkan seperti dalam surah Al-Furqan ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hendaklah persiapkan kekuatan kalian sampai apapun bentuknya, sampai tali kekang kuda gitu kan. Artinya memang harus kita didik anak kita itu menunggang kuda itu harus pandai gitu. Untuk membuat gentar musuh Allah dan musuhmu. Ini kelemahan umat kita hari ini. Teknologi kita kurang maksimal. Bahkan orang lain mungkin sudah bicara nuklir apa segala macam. Kenapa? Karena memang itu untuk membuat musuh Allah gentar. Bukan untuk membunuh orang gitu. Bukan, tapi untuk membuat gentar. Jangan sampai mengganggu agama kita. Kalau kita kuat, tentu mereka tidak akan mudah-mudah menghina dan merendahkan agama kita. Nah, itu mungkin yang membuat giroh kita insya Allah akan naik kembali insya Allah. Baik Ustaz, ini menarik sekali memang kajiannya. Nah, ada beberapa juga stigma di masyarakat bahwa memang jika suatu hari Baitul Maqdis ini sudah aman begitu, itu ada kaitannya dengan kiamat. Nah, ini kan apakah ini hoax atau bagaimana Ustaz berdasarkan hadis Rasulullah SAW? Tafadhol Ustaz. Baik, kalau tanda-tanda hari kiamat kecil kan sudah banyak ya. Tanda hari kiamat besar ini yang tampaknya harus kita awasi betul. Misalnya matahari terbit di barat. Kemudian nanti turun Imam Mahdi. Kemudian terjadi gempa bumi. Kemudian ada api yang menggiring manusia ke bumi Syam itu dari Yaman gitu. Itu kan belum itu. Tapi kecil-kecil sudah. Anak durhaka kepada ibunya gitu kan. Kemudian yafsuz zina terjadi di mana-mana. Yusrabul khamr diminum bebas. Ini kan kemudian yatatawwaluna fil bunyan. Orang sekarang suka membangun gedung pencakar langit misalnya. Ini kan sudah terjadi. Artinya ini yang kecil-kecil ini sudah di hadapan mata kita. Tapi yang besar-besar ini yang mungkin belum tampil. Tapi ini akan tampil seperti dabah gitu kan. Sampai kalau dalam surah An-Naml itu tukallimun nasa anan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabah itu binatang melata itu mendatangi orang satu-satu dan dia ngomong dengan bahasa manusia. Kamu kok nggak percaya kepada ayat tanda kekuasaan Allah? Itu sampai seperti itu. Nah, itu kan belum datang. Artinya dari sabda Rasul itu bisa diurut nih, apa yang sudah akan menggiring kita ke akhir zaman. Kan yang kecil-kecil sudah nih. Berzinahan di mana-mana. Bahkan mungkin di medsos ada, mungkin bisa mungkin kita bisa melakukan perzinahan dengan lewat phone apa segala macam. Itu kan sudah terjadi. Minum khamar di mana-mana sampai kata Rasulullah, nanti segolongan umatku akan minum khamar tapi namanya diganti gitu. Bukan khamar lagi. Mungkin istilahnya nama yang lain gitu. Tapi khamar, tapi namanya sudah diganti. Sekarang banyak seperti itu ya, terjadi. Nah, jadi supaya jangan disebut ini kan minuman keras. Enggak kok namanya ini gitu kan. Padahal itu adalah hal yang sama. Itu kan terjadi sekarang. Itu yang kecil-kecil. Nah, yang besar-besar ini orang sedang menanti kan
sedang menanti Imam Mahdi belum turun, Dajjal belum turun, kemudian matahari belum terbit dari barat segala macam. Itu diantara yang 10 kata Rasulullah itu kan namanya ayat Sa'ah al-Kubra, tanda-tanda kiamat besar akan datang itu yang besar belum tampak. Yang kecil-kecil sudah kita nikmati sehari-hari sebenarnya. Baik. Nah ini Ustadz bagaimana melihatnya untuk di Sumatera Utara sendiri Ustadz? Kita ada beberapa ormas Islam, sekolah-sekolah Islam dan lain sebagainya. Kalau boykot ini memang dilakukan juga ya Ustadz ya. Berdoa tentunya di masjid-masjid itu dihimbau juga oleh MUI ya Ustadz ya. Nah ini menariknya apalagi yang bisa kita lakukan nih Ustadz? Tapi kita membahasnya sesaat lagi Ustadz. Insya Allah. Kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Tadi kita sudah bahas bagaimana ternyata boykot yang kita lakukan itu berdampak. Jihad digital kita men-share berita itu berdampak, begitu ya Ustadz ya. Nah selanjutnya kira-kira Ustadz doa juga nih Ustadz ya. Kita lihat di masjid-masjid di Sumatera Utara sudah dihimbau mendoakan Palestina itu ya Ustadz ya. Donasi, ada juga beberapa mungkin menyampaikan orasi dengan beradab begitu ya Ustadz ya. Kira-kira apa lagi Ustadz yang ide-ide yang belum kita lakukan yang ke depan nanti dilihat oleh para petinggi ormas atau dan lain sebagainya bisa kita lakukan? Baik, mungkin diantaranya Ustazah ya, literasi tentang Baitul Maqdis. Setiap tokoh, baik mungkin di ormas maupun di instansi pendidikan tertentu, di pondok pesantren, terutama kiai-kiainya, guru-gurunya, dia harus paham. Karena paham itulah dia bisa memahamkan kepada anak didik kita, kenapa mesti Baitul Maqdis. Jadi riwayat hadis, ayat-ayat tentang Baitul Maqdis itu perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Misalnya kenapa Baitul Maqdis? Karena itu kiblat pertama umat Islam. 16 bulan Rasulullah dan para sahabat berkiblat ke Baitul Maqdis sebelum dipindah oleh Allah ke Ka'bah. Kemudian ini posisi masjid ini sangat sentral di dalam Islam. Misalnya ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu tidak langsung kemudian dari Makkah ke langit, tidak, tapi dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dengan 124.000 ruh para nabi dan rasul, beliaulah imam sholatnya. Itu menunjukkan beliau sowan kepada seniornya. Tapi jangan lupa meskipun dia nabi terakhir, tapi ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Makanya beliaulah imamnya sebelum naik menyebut sholat yang 5 waktu itu. Nah kenapa masih dari masjid ke masjid? Jadi ketika Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awal. Masjid apa yang pertama kali dibangun wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Baitullah Al-Haram, Ka'bah itu, Masjidil Haram. Kemudian kata Abu Dzar, summa ayyun, kemudian masjid mana lagi? Al-Masjidil Aqsa. Kemudian nanya lagi, kam bainahuma, berapa waktu jangka pembangunan antara Baitullah Al-Haram di Makkah dengan Baitul Maqdis di Palestina? Kata Rasulullah, arba'una sanatan, 40 tahun. Artinya kita harus paham satu generasi itu berarti 40 tahun. Kita harus menyampaikan kepada anak kita sampai umur 40 tahun betapa masjid itu harus lekat dengan mereka gitu. Makanya sekarang kalau Allah nanya, "Waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Siapakah orang yang paling zalim dari orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke dalam masjid, untuk menyebut nama Allah dan berusaha menghancurkannya. Sekarang yang dihancurkan di Gaza itu apa? Masjid. Yang ingin dikuasai itu adalah masjid juga, Baitul Maqdis itu. Nah sekarang berarti anak-anak kita tuh literasi tentang masjid ini harus disampaikan. Terutama dia harus memakmurkan masjid yang di sekitar rumah dia gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa harus Baitul Maqdis? Bukan perkara masjid. Karena kata Allah dalam surah Al-Anbiya misalnya 71, kalau saya tak silap itu, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut dari negerinya masing-masing ke Baitul Maqdis yang di dalamnya kami berkahi. Untuk semua alam. Artinya kalau kita ingin tahu dunia ini baik-baik atau tidak, lihatlah Baitul Maqdis. Kalau negara semua dunia ini aman atau enggak, lihat Baitul Maqdis. Artinya kalau itu sedang tidak baik-baik saja Baitul Maqdis, sebenarnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Nah ini kita sampaikan kepada anak-anak supaya mereka ruh membela Masjidil Aqsa itu tinggi gitu. Sekarang kan kita kan banyak yang mengatakan, nah, sudah pokoknya itu adalah kiblat pertama Islam. Tidak hanya itu, tidak cukup.
Tapi kenapa kita harus membela Baitul Maqdis? Bukan sekadar masjid, itu adalah kiblat pertama umat Islam. Itu adalah tempat para nabi. Bahkan para sahabat sering berpesan kepada sahabat yang lain, kalau aku meninggal tolong aku dikuburkan di Baitul Maqdis. Saking mulianya. Jadi pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah, jadi literasi tentang Baitul Maqdis ini mendesak hari ini. Mendesak kita ajarkan kepada anak didik kita supaya mereka punya ghirah untuk membela Baitul Maqdis. Karena jangan sampai nanti di padang mahsyar kita ditanya, apakah pernah kalian membicarakan Baitul Maqdis? Kalau doa saja tak cukup kan? Karena doa yang paling makbul kita tahu adalah doa Rasulullah. Toh berjihad juga. Iya. Rasulullah. Berdarah-darah juga Berdarah-darah juga itu. Gigi seri beliau tanggal juga gitu. Kemudian baju perangnya tembus juga, kena panah juga, kena tombak juga. Sampai kata Rasulullah, celakalah umat yang justru memerangi nabinya sendiri. Nah, inilah mungkin pemirsa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita supaya mereka paham kenapa sih harus Baitul Maqdis. Harus membela Masjidil Aqsa itu. Baik Ustaz, tapi ini Ustaz ada beberapa juga di para pejuang ini sudah, kenapa sih Allah tidak selesaikan tuh Yahudi gitu ya Ustaz ya? Karena doa-doa orang alim, doa ulama, hafiz semua juga sudah berdoa berlinang air mata, bahkan ada yang pingsan mendoakannya Ustaz. Betul. Tapi masih sepertinya ini bagaimana Ustaz mengkuatkan iman kita kembali agar tidak putus asa kepada takdir? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, ini penting sekali. Ada kisah ketika Sayyidah Aisyah bertanya pada Rasulullah itu, kenapa Allah justru menurunkan azab kepada satu negeri padahal di dalamnya ada orang soleh? Karena dia soleh sendiri. Dia tidak mau menyebarkan kesolehan dia, pemahaman tentang agama ini kepada masyarakatnya. Bahkan kata Rasulullah, bahkan Allah akan mengatakan dari rumah orang soleh dulu itu ujian itu ditimpakan baru kepada yang lain. Artinya kata Allah dalam ayat Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Jangan menduga azab, ujian, siksa Allah itu akan turun hanya kepada orang yang berbuat zalim. Enggak. Yang kita diam aja pun akan kena itu. Artinya kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bergerak sinergi, jangan sendirian. Karena kalau sendirian kita pasti tidak kuat. Doa saja tak cukup, berjuang dengan harta saja kadang-kadang tak cukup. Kemudian kita harus butuh tenaga yang lain, medsos kita gerakkan, boykot kita lakukan, semua lini kita lakukan untuk membela Baitul Maqdis ini. Jadi kita tidak boleh artinya merasa cukup dengan apa yang sudah ada, kita dituntut lebih banyak bergerak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih Ustadz kira-kira dalil mungkin atau ayat Al-Qur'an yang bisa menguatkan kita untuk meskipun sudah hampir mau 2 tahun nih ya Ustadz ya, kita masih harus tetap berjuang. Allah dengar doa kita tapi mungkin belum bagaimana Ustadz kira-kira Ustadz? Ada satu ayat Ustadzah di surah Al-Qasas ayat ke-5 itu. Allah itu memang ingin memberikan karunia yang besar kepada orang yang ditindas di muka bumi ini. Jadi kata Allah, kami akan jadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, wa ja'alnahum al-warithin, dan kami akan wariskan kepemimpinan bumi ini kepada orang-orang yang ditindas itu. Jadi kalau kita kembali kepada surah Al-Qasas 5 itu, ternyata kalau orang sudah ditindas sekian lama, sebenarnya Allah membuat skenario besar akan bangkit di tengah-tengah mereka pemimpin hebat. Sekarang kapan pemimpin hebat itu datang di negara kita? Misalnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Pangeran Syarif Kasim di Riau, atau Cut Nyadin, Cut Mutia, Teku Umar, segala macam itu. Kapan tuh? Ketika ditindas. Ketika dijajah. Memang ketika ditindas itulah akan bangkit pahlawan-pahlawan itu. Jadi kalau kita nyantai-nyantai, hidup nyaman, semuanya serba enak, itu biasanya generasinya memble-memble itu, tidak kuat gitu. Tapi ketika ditindas luar biasa, Allah akan lahirkan dari tengah-tengah mereka orang-orang yang hebat itu. Jadi kata Allah, memang wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Kami akan berikan karunia besar kepada orang-orang yang ditindas di muka bumi ini. Dan sekarang yang ditindas itu siapa? Saudara kita di Gaza. Akan lahir dari mereka. Makanya Ismail Haniyah hadir, Syekh Ahmad Yasin hadir, segala macam. Itu adalah bukti bahwasanya di tengah-tengah penindasan itu kan hadir tokoh-tokoh yang hebat dan luar biasa. Baik, ini menarik sekali kajian kita hari ini Ustadz ya. Tapi ini kita sudah di akhir Ustadz, mungkin bisa menyampaikan kesimpulan singkat saja Ustadz. Apa yang harus kita lakukan untuk Baitul Maqdis? Tafadhol Ustadz. Ya, secara singkat, pertama adalah jangan berhenti berjuang. Dengan harta kita, dengan mungkin suatu saat dengan nyawa kita, dengan medsos kita. Itulah kata Rasulullah. Kita kembali ke hadis yang pertama tadi Ustazah, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan hartamu, dengan jiwamu, dan dengan suaramu.
Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kita agar tetap Sama-sama, semangat nih berjuang ya Ustadz ya, Amin, demi amin. kemanusiaan Amin. gitu ya Ustadz ya. Amin, amin, insya Allah. Baik, pemirsa, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa huwa ad'aful iman." Siapa yang melihat kemungkaran harus bersuara, harus bergerak dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Tapi yang dengan hati itu selemah-lemah iman. Mana yang kita pilih perjuangannya? Kembali kepada kita semua. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan kita semangat untuk berjuang dan mencharge iman kita. Saya Juli Julaiha Pulungan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.